Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan buku Bupena Jilid 2A tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Langsung saja untuk mempersingkat waktu adik-adik dibuka bukunya halaman 106. Di sana ada tema 2, subtema 2. Ada kinerja praktik ya adik-adik yang bisa saya bantu cuma nomor 2A. Yaitu pertanyaannya, siapa yang bermain di rumah Maria? Jawabnya adalah Komang, K-O-M-A-Ng, Komang. Yang B, bagaimana sikap Komang di rumah Maria? Jawabnya adalah sikap Komang mematuhi aturan bermain di rumah teman. Jawabannya adalah sikap Komang mematuhi aturan bermain di rumah teman. Nomor 3, sebutkan yang C, apa yang dilakukan Komang dan Maria setelah bermain? Jawabannya adalah merapikan kembali mainan. Kita menuju ke halaman 108, di sana ada ayo berlatih matematika. Tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan di bawah ini, lalu tentukan hasilnya. Yang A seperti ini, B, C, D sudah ditulis di sini adik-adik. Jawabannya seperti ini adik-adik, yang A 9 kali 3 sama dengan 27, yang B 7 kali 6 sama dengan 42, yang C 8 kali 7 sama dengan 56, dan yang D 6 dikali 8 sama dengan 48. Nomor 2, selesaikan soal cerita berikut. Yang A, Dedi mempunyai 3 kotak kelereng. Setiap kotak berisi 9 kelereng. Berapa jumlah kelereng Dedi seluruhnya? Jawabnya adalah 3 dikali 9. Yang ini adik-adik ya. 3 dikali 9 sama dengan 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27. Yang B, ibu membeli 4 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 8 apel. Berapa jumlah apel yang dibeli ibu? Jawabnya adalah 4 dikali 8 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32. Menuju ke halaman 109, di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul benda padat. Setelah itu pertanyaannya, bagaimanakah sifat benda padat? Jawabnya adalah sifat benda padat yaitu ada yang bersifat lunak, lentur, dan keras. Nomor 2, apakah semua benda padat mempunyai ciri-ciri yang sama? Jawabnya adalah tidak. Nomor 3, bagaimana ciri benda padat yang lunak, keras, dan lentur? Kalau yang lunak, cirinya adalah jika ditekan bentuknya dapat berubah. Jika yang lentur, jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian keras, jika ditekan ataupun ditarik bentuknya selalu tetap. Ini harusnya ditarik ya adik-adik ya, bukan ditekan. Oke ya adik-adik ya, jadi kalau yang lentur jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kalau keras jika ditekan ataupun ditarik bentuknya selalu tetap. Nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat yang lunak, keras, dan lentur. Kalau yang lunak adalah tanah liat, plastisin. Kalau yang keras, meja, kursi. Kalau yang lentur, karet gelang, dan ban dalam. Kemudian ke halaman 110 ada ayo berlatih PPKN. Manakah sikap yang sesuai peraturan atau tidak sesuai peraturan? Yang pertama, saya bacakan saja ya adik-adik ya. Yang pertama, masuk rumah teman tanpa mengucapkan salam, itu jawabnya tidak sesuai. Nomor 2, minta izin sebelum meminjam mainan teman, jawabnya adalah sesuai. Tidak masuk kamar teman tanpa izin, sesuai. Bermain di rumah teman hingga larut malam, tidak sesuai. Nomor 5, menjaga mainan teman agar tidak rusak, sesuai. Nomor 6, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah, sesuai. Nomor 7, membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuannya, tidak sesuai. Kemudian halaman 111, di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul benda cair. Nomor 1, bagaimanakah sifat benda cair? Jawabnya, sifat benda cair antara lain kental dan encer. Nomor 2, tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat kental. Jawabnya adalah kecap manis, madu, oli, susu kental manis pun juga bisa adik-adik. Nomor 3, tuliskan 3 contoh benda cair yang bersifat encer. Jawabnya adalah air mineral, sari buah, susu cair.
Kemudian nomor 4, jelaskan makna dari kosakata yang digarisbawahi. Ada 1, 2, 3. Sudah saya taruh sini ya adik-adik ya. Kata sifat maknanya adalah ciri khas yang ada pada benda. Kalimatnya adalah sifat benda cair berbeda-beda. Kata sama maknanya adalah serupa, tidak berbeda. Kalimatnya adalah kedua anak itu datang di waktu yang sama. Kemudian kata benda artinya segala sesuatu yang berwujud. Kalimatnya adalah wujud benda ada 3 jenis. Kecap artinya adalah cairan hasil olahan kedelai. Kalimatnya kecap adalah benda cair. Kemudian encer maknanya adalah cair, tidak kental. Kalimatnya air adalah contoh benda cair yang encer. Kemudian masih ada lagi yaitu cair. Artinya adalah bersifat seperti air. Kalimatnya contohnya adalah contoh benda cair adalah sirup. Yang terakhir wadah. Wadah itu artinya tempat untuk menaruh dan menyimpan sesuatu. Kalimatnya adalah bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Ke halaman 112, ayo berlatih. Tentukan hasil perkalian berikut. 2 kali 3, 6. 10 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. 1 kali 2, 2. 2 kali 7, 14. 2 kali 10, 20. 9 kali 0, 0. 1 kali 8, 8. 9 kali 1, 9. 1 kali 7 tetap 7. 4 kali 0 hasilnya 0. 0 ya. 2 kali 4, 8. Sekarang 2A. Selesaikan perkalian berikut. 2 kali berapa sama dengan 3 kali berapa? Jawabnya adalah sini 3, sini 2. Adik-adik dibalik-balik saja ya adik-adik ya. Ini dia jawabnya nomor 2. Mana tadi? Ini dia. Yang A 2 kali 3 berarti 3 kali 2. Yang B 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8. Oke, ke halaman 115. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Dibaca dulu sebuah teks yang berjudul benda gas. Kemudian yang A, tuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks. Kemudian yang B, tuliskan kembali isi teks dengan huruf tegak bersambung. Nah, yang adik-adik tulis nanti tegak bersambungnya ini aja adik-adik. Ini adalah informasi penting dari teks di atas. Angin, udara, dan asap termasuk benda gas. Bentuk benda gas sesuai dengan bentuk wadahnya. Ukuran benda gas juga mengikuti ukuran wadahnya. Ini aja yang adik-adik tulis 3 informasi yang terdapat dalam teks. Kemudian yang 3 saya garis ini adik-adik bikin tulisan tegak bersambungnya. Nomor 2, perhatikan ketiga gambar berikut. Ada udara dalam balon, ada aroma parfum di ruangan, dan air dalam gelas. Yang A, gambar manakah yang merupakan benda gas? Jawabnya adalah udara dalam balon. Yang B, apa ciri-ciri benda gas? Jawabnya adalah bentuk dan ukurannya sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang C, tuliskan 3 contoh lain benda gas di sekitarmu. Udara, asap. Sorry, ini tadi bukan asap. Saya ulangin, udara, asap, kabut, uap air pun bisa adik-adik. Dan masih banyak lagi. Ke halaman 117. Di halaman 117 ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik baca dulu ya benda dan kegunaan teks ini. Kemudian saya ke nomor 2, ceritakan kembali isi teks yang kamu dengar secara lisan. Kemudian amatilah gambar-gambar benda di bawah ini. Tentukan wujud, sifat, dan kegunaan setiap benda. Oke, ada sampo. Udah saya tulis di sini adik-adik ya. Yang pertama adalah sikat gigi, wujudnya padat, sifatnya keras, kegunaannya menyikat atau membersihkan gigi. Kemudian yang B adalah gambar sampo, wujudnya cair, sifatnya kental, kegunaannya adalah alat untuk mencuci rambut. Kemudian yang D ada sabun, wujudnya padat, sifatnya keras, kegunaannya alat untuk membersihkan badan. Yang D adalah sisir, wujudnya padat, sifatnya keras, kegunaannya adalah alat untuk menyisir rambut. Kemudian ke halaman 119 adik-adik di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia.
Susunlah huruf-huruf di bawah ini hingga membentuk kata. Lalu tuliskan wujud dan kegunaan benda tersebut. Nomor 1, ini dia. Mana tadi? Oh. Setelah disusun adalah yang pertama adalah sabun cair, wujudnya cair, kegunaannya adalah alat untuk membersihkan anggota tubuh. Kemudian setelah disusun menjadi kata lemari, wujudnya padat, kegunaannya adalah alat untuk menyimpan benda atau baju dan lain-lain. Setelah disusun menjadi kompor gas. Kata kompor gas ini wujudnya kompos atau padat. Gas isi gasnya gas, wujudnya ya adik-adik ya. Kompor gas. Kalau kegunaannya adalah untuk memasak makanan. Kemudian setelah disusun ini muat menjadi madu. Madu wujudnya cair, kegunaannya untuk tambahan atau campuran makanan dan minuman. Kemudian yang ini warda. Warda itu dirubah menjadi udara. Wujudnya gas, kegunaannya sesuatu yang dihirup manusia untuk bernapas. Kemudian ini patas gigi. Jawabnya adalah pasta gigi. Wujudnya cair, kegunaannya adalah tambahan saat menyikat gigi. Nah, ada yang direvisi ya adik-adik ya. Pasta gigi itu wujudnya padat. Padat tapi dia lunak ya kan adik-adik ya. Jadi kegunaannya tambahan saat menyikat gigi atau untuk membersihkan gigi. Kemudian nomor 2, tuliskan 5 contoh benda yang berkaitan dengan kegemaranmu. Tuliskan juga wujud, ciri-ciri, dan kegunaan benda tersebut. Sudah ditulis ini, contohnya adalah kertas, wujudnya padat, ciri-cirinya putih, digunakan untuk menulis atau sebagai media gambar. Kegunaannya adalah sebagai media gambar. Kemudian pensil, wujudnya adalah padat, ciri-cirinya panjang, terbuat dari kayu, kegunaannya untuk menulis atau menggambar. Kemudian pensil warna, wujudnya padat, ciri-cirinya panjang, terbuat dari kayu, berwarna-warni, kegunaannya digunakan untuk mewarnai. Kalau saya bacanya terlalu cepat, adik-adik stop dulu caranya, baru disalin. Kemudian penggaris, wujudnya padat, ciri-cirinya adalah panjang, terbuat dari plastik atau besi, kegunaannya untuk menggaris atau membuat garis. Kemudian penghapus, wujudnya padat, ciri-cirinya kecil, terbuat dari karet, kegunaannya adalah digunakan untuk menghapus bagian yang salah. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 120, tulislah manfaat menaati peraturan di rumah berikut. Oke, yang A, menjaga kebersihan rumah, manfaatnya adalah rumah menjadi bersih. Menyimpan benda pada tempatnya adalah benda menjadi tidak hilang dan mudah ditemukan. Merapikan rak buku, manfaatnya adalah buku menjadi tertata rapi. Yang D, membantu ibu, manfaatnya adalah pekerjaan ibu menjadi ringan. Yang E, mandi 2 kali sehari, manfaatnya adalah badan menjadi segar. Ini adik-adik jawabannya. Kemudian nomor 2, tuliskan akibat melanggar aturan di rumah berikut. Doni tidak pernah menggosok gigi, akibatnya adalah gigi menjadi sakit dan berlubang. Yang B, Jonas tidak pernah merapikan meja belajarnya, akibatnya meja belajar menjadi berantakan. Yang C, Sita tidak membersihkan sampah raut pensil yang berserakan, akibatnya sampah rautan pensil menjadi berserakan. Ini jawabannya adik-adik. Kemudian nomor selanjutnya kita ke halaman 122 ya adik-adik ya. Di sana ada ayo berlatih matematika. Buatlah perkalian dengan hasil berikut, lakukan dengan cara pengelompokan benda. 48 berarti 6 kali 8, 8 kali 6, 2 kali 24, 24 kali 2. Nomor 2, tulislah bentuk perkalian dengan hasil berikut. Sudah saya tulis di sebuah kertas. Kalau 18 itu ini adik-adik 2 kali 9, 9 kali 2, 3 kali 6, 6 kali 3, dibolak-balik aja ya adik-adik ya. Yang 32 adalah 1 kali 32, 32 kali 1, 2 kali 16, 1, 16 kali 2. Kemudian yang nomor 42, 1 kali 42, 42 kali 1, 6 kali 7, 7 kali 6. Dan yang nomor 3, pertanyaannya, selesaikan soal-soal cerita berikut. Ada 3 piring puding, setiap piring berisi 7 puding. Berapa banyak puding seluruhnya? Ya tinggal dikali 3 kali 7 ya adik-adik ya, hasilnya adalah
21. Kok nggak fokus? Nah. Kemudian yang B, Made membeli 5 kantong kelereng, setiap kantong berisi 8 kelereng. Berapa banyak kelereng seluruhnya? Tinggal dikalikan ya adik-adik ya. 5 kali 8 sama dengan 40. Kita lanjutkan ke halaman 123 adik-adik. Di sana ada latihan soal subtema 2. Muatan bahasa Indonesia, Rumah Komang dan Maria berdekatan. Setiap akhir pekan, mereka bermain sepeda. Mereka bermain dengan gembira. Kegiatan Komang dan Maria di akhir pekan adalah jawabnya yang A, yaitu bersepeda. Nomor 2, jika ditarik, karet gelang berubah, jawabnya lah B bentuknya. Nomor 3, jika susu cair dipindahkan dari kotak kemasan ke dalam gelas, yang berubah adalah, jawabnya adalah bentuk susu cairnya, yaitu berupa gelas sekarang. Jawabnya bentuknya adik-adik. Nomor 4, benda yang memiliki ciri ukurannya berubah sesuai tempatnya adalah benda, jawabnya cair dan gas. Nomor 5, tuliskan makna dan contoh benda dari kosakata berikut, yaitu kental dan lentur. Kental artinya tidak cair, antara cair dan keras. Kemudian lentur, mudah dikeluk-kelukkan, tidak mudah kaku, dan tidak mudah patah. SBDP nomor 1, contoh gerakan yang dilakukan menggunakan tangan adalah jawabnya C, menulis. Nomor 2, gerakan ditirukan pada gambar di samping adalah gerakan bermain, jawabnya adalah B, layangan. Nomor 3, gerakan mengangguk, menoleh, dan menunduk adalah gerakan, jawabnya kepala. Nomor 4, tuliskan masing-masing 3 contoh kegiatan yang menggunakan gerak tangan dan kaki. Kalau gerak tangan contohnya menulis, melambai, memetik bunga. Kalau kaki contohnya berjinjit, melompat, dan berlari. Kemudian matematika nomor 1, perkalian berikut yang hasilnya bukan 36 adalah jawabnya B, 3 dikali 8. Kemudian nomor 2, hasil perkalian berikut yang benar adalah jawabnya yang mana? Yang B, 6 kali 7 sama dengan 42. Nomor 3, kelompokkan gambar berikut untuk membuat perkiraan dengan hasil 60 sebanyak-banyaknya. Ini yang hasilnya 60, 1 kali 60, 60 kali 1, 3 kali 20, 20 kali 3, 5 kali 12, 12 kali 5, atau 2 kali 30, 30 kali 2, 4 kali 15, 15 kali 4, 6 kali 10, 10 kali 6. Oke, adik-adik, nomor 4 sekarang. Tulislah perkalian sebanyak-banyaknya dengan hasil 72. Nih, silakan dicatat adik-adik. Kemudian nomor 5, ibu membeli 2 kotak pulpen. Tiap kotak berisi 6 pulpen. Berapa banyak pulpen seluruhnya? Jawabnya tinggal dikalikan adik-adik. 2 dikali 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12 pulpen. Sekarang ke PPKN. Nomor 1, akibat yang terjadi jika tidak melaksanakan aturan adalah jawabnya yang A, keadaan menjadi kacau. Nomor 2, aturan di rumah harus ditaati oleh, jawabnya adalah C, anggota keluarga. Nomor 3, tata tertib yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah jawabnya berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Nomor 4, tuliskan 3 contoh sikap mematuhi aturan di rumah. Jawabnya adalah bermain setelah belajar, menonton televisi di luar jam belajar, kemudian merapikan tempat tidur, dan masih banyak lagi. Silakan ditulis tambahannya sendiri ya adik-adik ya. Nomor 5, tuliskan manfaat mematuhi tata tertib di rumah. Manfaatnya banyak, salah satunya adalah keadaan menjadi tertib, damai, dan kegiatan berjalan dengan lancar. Oke adik-adik, sampai di situ saja video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya, dan jangan lupa yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan, dan di share kepada temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena jilid 2A, tema 2 bermain di lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa.